Jadi taktik SNMPTN tuh kayak gini. Aku lolos SNMPTN dengan tidak melampirkan sertifikat. Dan bahkan belum ada alumni dari SMA aku di universitas yang aku tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, video ini adalah video kedua tentang SNMPTN. Dan kali ini aku akan bahas tentang cerita pengalaman teman sekelasku Zehan yang lolos SNMPTN 2020 di Farmasi Universitas Andalas. Di sini Zehan minta aku jadi narator untuk kisah SNMPTN-nya. Tapi tenang aja, nanti akan tetap ada cerita langsung dari Zehannya. So let's get started. Jadi menurut cerita dari Zehan, dia awalnya itu nggak mau ambil jurusan yang tinggi-tinggi banget karena dia sadar diri bahwa nilainya itu nggak bagus-bagus amat atau menurut dia itu tergolong rendah gitu. Dan dia masuk ke 40% ranking PDSS itu karena nilai UN-nya itu yang bagus. Jadi aku udah dikasih izin sama Zehan untuk terang-terangan di sini. Nilainya Zehan itu sekitar 82-83 dan dia itu peringkat 94 dari 97 anak IPA yang bisa daftar SNMPTN. Karena Zehan itu kayak mikir nggak mau kerja 2 kali untuk UTBK, maka dia itu kayak berusaha gimana sih caranya supaya bisa lolos SNMPTN gitu. Dan di akhir-akhir menjelang pendaftaran SNMPTN, dia itu pilih farmasi selain karena bundanya dulunya pengen di jurusan farmasi kayak gitu. Dia juga cek bahwa farmasi di Universitas Andalas itu bagus, jadinya dia pilih. Selain itu, juga ada pertimbangan lain yang membuat Zehan pilih farmasi di Universitas Andalas. Karena Universitas Andalas itu terletak di luar Pulau Jawa. Nah, Zehan itu punya asumsi bahwa persaingan di luar Jawa itu nggak seketat yang ada di dalam Pulau Jawa itu sendiri. Di UNAN saat itu belum ada alumni, jadi kalau misalnya Zehan keterima itu dia akan jadi yang pertama kali dari SMA kami untuk yang ke Universitas Andalas. Zehan juga sempat ragu sampai dia itu juga cerita-cerita sama aku itu dan kayak melihat kemungkinan gitu kalau meskipun nggak ada alumni itu masih punya kemungkinan untuk bisa lolos. Bisa jadi karena belum ada alumni, maka akan dikasih kesempatan untuk menjadi percobaan sebagai yang pertama kali masuk ke universitas tersebut. Jauh sebelum itu sebenarnya Zehan pernah disuruh bundanya untuk daftar di Universitas Diponegoro, tapi dia itu nggak mau karena dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia itu nggak akan lolos gitu karena persaingannya ketat. Nah, keketatan ini itu menurut Zehan tuh karena Universitas Diponegoro itu masih berada di Pulau Jawa. Dan menurut Zehan, Undip itu termasuk universitas yang bagus, jadinya persaingannya tentu akan ketat. Nah, karena itulah dia juga pilih Andalas karena selain bagus, Andalas terletak nggak di Jawa, di luar Jawa. Zehan juga cerita bahwa dia itu yakin banget kalau meskipun dia daftar di Undip, di UNESA, UNER itu dia gak akan bisa masuk karena dia mikir nilainya itu cuma segitu, cuma 82 katanya. Tapi di Universitas Andalas dia itu bisa keterima karena 2 alasan tadi. Pengalaman Zehan ini sebenarnya bisa buat motivasi adik-adik sekalian bahwa segala kemungkinan itu ada di SNMPTN. Meski kalian merasa bahwa nilai atau peringkat kalian itu nggak sesuai ekspektasi kalian, terus nggak ada alumni, terus nggak punya sertifikat, itu masih ada kemungkinan untuk bisa lolos. Asalkan bisa mengukur diri, menyiapkan strategi, dan tentunya berdoa. Oke, itu yang bisa aku ceritakan tentang Zehan. Dan sekarang Zehan akan menambahkan untuk apa yang udah aku ceritakan tadi. Hai, aku Zehan. Seperti yang udah diceritakan sama Ai, aku lolos SNMPTN dengan nilai rata-rata 82-83an. Tidak melampirkan sertifikat apa-apa, cuma modal nilai rapor, dan bahkan belum ada alumni dari SMA aku di universitas yang aku tuju. Sempat banyak kebimbangan juga, dan sebelum aku menetapkan semua itu, aku juga tanya ke Ayi. Ternyata jawaban Ayi yang aku ingat tuh kayak dikasih 2 kemungkinan. Yang pertama memang dari sekolah sendiri tuh akreditasinya bagus, jadi aku bisa lolos. Terus yang kedua tuh kalau misal karena nggak ada alumni itu tadi, bisa jadi istilahnya aku nih sebagai bahan percobaan karena kan memang belum ada alumni dari Semansi sendiri ke UNAN. Dan juga waktu aku tanya ke temenku yang dari Padang sendiri, dia pun sebetulnya ikut daftar SNMPTN tapi dia nggak lolos. Terus dia daftar SBM dan dia lolos. Nah, waktu aku tanya nilai
ya waktu aku tanya nilai rapor dia tuh ternyata nilaiku sama nilai dia tuh beda jauh gitu loh. Karena di sini nilaiku yang cuma 82, 83-an gitu bisa lolos, sedangkan nilai dia yang 90-an tuh gak lolos. Nah itu tadi, mungkin karena aku dari luar daerah dan juga berasal dari Jawa, dan dia itu dari Padang sendiri. Jadi ibaratnya tuh kayak pemerataan pendidikan, pemerataan mahasiswa lah. Jadinya tuh aku bisa masuk. Dari situ aku mulai paham kayak, oh jadi taktik SNMPTN tuh kayak gini. Terus apalagi ya? Saranku buat kalian yang memang pengen dan ngotot sama jurusan yang bagus, terus universitas bagus, gak ada salahnya loh kalian ambil di jurusan di univ luar Pulau Jawa kalau kalian dari Jawa. Karena menurutku Pulau Jawa itu kan dia pusatnya, kayak banyak anak dari luar Pulau Jawa tuh ambil universitas yang dituju tuh di dalam Pulau Jawa sendiri gitu. Dan anak di dalam Pulau Jawa sendiri itu dia tuh kayak kurang berminat ke universitas luar Jawa, kecuali kalau misalnya dia tuh ada keluarga atau bisa jadi dia memang pengen gitu sekolah dengan jurusan yang bagus, terus di universitas bagus, atau dia memang pengen kuliah di luar Pulau Jawa gitu. Jadi menurutku nggak ada salahnya sih nyoba strateginya kalau memang kalian tuh dikasih kebebasan dalam memilih jurusan, serta kalian dikasih kebebasan dalam memilih universitas dari orang tua kalian. Karena semua tuh balik lagi, kadang ada orang tua yang memang kayak jangan kuliah jauh-jauh gitu kan, tergantung orang tuanya masing-masing juga. Jadi menurutku nggak ada salahnya kalau misalnya kalian berpikir dan mantepin lagi gitu. Karena aku ini cerita sesuai pengalaman pribadi aku, dan bagiku kalau misalnya kalian yang kayak seperti aku gini, dari nilai yang rendah dengan berada pada teman-teman yang punya pemikiran yang berbeda-beda, janganlah kalian kayak merasa insecure atau kalian merasa sombong karena kalian lolos jalur SNMPTN. Jangan gitu. Justru kayak terapkan pada pemikiran kalian tuh, aku kurang ilmu gitu, jadi aku harus dapat sebanyak-banyaknya ilmu gitu. Terlebih-lebih lagi kuliah tuh bukan sekedar rentang waktu 3 sampai 4 tahunan gitu. Karena kuliah tuh kalau masalah lulus bisa aja lulus tuh ya lulus aja. Sedangkan kuliah ini kayak ibaratnya tuh gerbang ke masa depan yang akan datang gitu. Kuliah ini bakal jadi background dalam pencarian pekerjaan gitu. Jadi jangan sampai kalian asal-asalan milih jurusan dan ketika udah lulus dalam pengaplikasian di pekerjaan tuh kalian malah kayak bingung sendiri, terus banyak salah, malah nggak suka gitu. Jadi jangan sampai kalian ngeribetin hidup kalian sendiri gitu. Mungkin cukup itu aja, terima kasih karena udah mau mendengarkan ceritaku. Dan itu tadi pengalaman Zihan lulus SNMPTN 2020. Terima kasih banyak untuk Zihan yang sudah bersedia membagikan ceritanya dengan kita semua. Serta terima kasih banyak sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.